Perceraian Andi Soraya dan Rudi Sutopo telah berakhir dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 21 Agustus 2015 silam. Namun putusnya pernikahan pasangan artis dan pengusaha itu masih meninggalkan permasalahan. Menurut Soraya, mantan suaminya tidak pernah memenuhi janji untuk membelikan rumah. Mungkinkah karena permasalahan itulah yang membuat hubungan ayah dan mantan suaminya kini kembali memanas? Seharusnya kan istri juga ditempatkan di tempat yang saya sudah misalnya selesai dengan kamu sesuai dengan janji saya yang pernah saya ucapkan di depan banyak orang, saya memberikan kamu tempat tinggal. Mana tempat tinggalnya? Gak ada. Saya keluar jangan koper, udah dipekin malah sama dia kan. Udah dipekin, saya udah tinggal. Udah selesai, udah dikoper-koperin bareng saya. Oke, saya ambil. Saya kontrak rumah sendiri pakai uang saya sendiri. Yang saya tahu banyak janji-janji yang belum ditepati, yang seharusnya ditepati, ya kan? Tapi kembali lagi itu kan kesedihan orang itu. Dan kembali lagi nanti itu urusan dia sama Tuhan, kalau dia takut Tuhan gitu ya. Seperti misalnya ada janji-janji dia yang mau beliin rumah. Selain janji untuk membelikan rumah yang tidak dipenuhi, Andi Soraya juga menuding mantan suaminya lepas tanggung jawab yang membuatnya harus melunasi pembayaran cicilan mobil mewah yang seharusnya dibayar oleh Rudi Sutopo. Bukan hanya itu saja, Andi Soraya juga harus bertanggung jawab melunasi mobil yang digunakan oleh Rudi. Belum lagi mobil yang tidak dilunasi. Yang akhirnya saya dikejar-kejar debt collector, saya kaget 11 bulan tidak dibayar. Dan bilangnya akhirnya mobilnya dia yang beliin. Saya yang lunasin, berarti mobil saya. Makanya saya kadang-kadang suka mikir kalau ada orang yang bilang, Rudi dihabisin sama Andi Soraya. Kebalik kali ya, Andi Soraya yang dihabisin sama Rudi kali ya. Kalau saya tidak lunasi, tidak saya bayar sendiri, nama saya jelek di bank. Sementara dia cuma bayar DP doang. Selebihnya saya yang melunasi, mau gak mau gitu. Dan mobil dia pun saya yang lunasin karena pakai nama saya. Namun kenapa baru sekarang Andi Soraya menumpahkan kekesalan kepada mantan suaminya? Padahal saat mengajukan gugatan cerai dan proses persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, harta Gonogini tidak termasuk dalam gugatannya. Pernahkah Andi Soraya meminta secara langsung pada Rudi Sutopo mantan suaminya itu atas janji yang pernah diucapkannya? Kalau misalnya gak percaya, tanya aja pihak leasing. Siapa yang lunasin mobil-mobilnya? Andi Soraya atau dia? BMW Z4, saya melunasi 2 mobil. Jadi hitungannya satu lebih yang saya lunasi. Oh iya, saya sempat minta, ya kan? Selalu ditunda-tunda. Oh ya nanti pasti. Oh saya nanti kalau pas ada duit ini. Oh saya bentar lagi, kamu doain aja. Kita doain udah sampai bejendol ini, sampai benjol, ya sujud terus. Doain, tapi kembali lagi kalau manusianya tidak tergerak hatinya, ya susah. Mungkinkah Rudi Sutopo tak mau memenuhi kewajibannya untuk memberikan materi kepada Andi Soraya lantaran sedang kepincut penyanyi dangdut Selfie Kitty? Lalu bagaimana pendapat Andi Soraya tentang hubungan mantan suaminya dengan pedangdut muda itu? Mungkin kalau misalnya sama Selfie Kitty itu baik buat dia, alhamdulillah bagus. Mudah-mudahan jalan ke depannya bisa lebih baik, yang terbaik buat Rudi. Kata mama cari cowok yang banyak duit, papa bilang cari cowok. Ayo pemirsa, kita dangdutan di lapas di sini. Sambil olahraga. Hah? Gimana kabarnya? Kabarnya baik. Mana olahraganya itu loh? Lari. Gue yang gergaji loh tadi. Ya. Sehat. Itulah beberapa cuplikan gambar ketika Saiful Jamil Selasa kemarin mengikuti senam bersama warga binaan yang rutin dilakukan sebulan sekali di Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Meski tidak menggunakan sepatu olahraga, namun Ipul yang divonis 5 tahun penjara terkait kasus asusila itu tetap bersemangat.
Dengan hukuman yang harus dijalaninya tidak membuat Ipul harus meratapi nasib. Sejak awal menjalani hukuman, ia memang dikenal ramah dan baik yang membuatnya cepat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Pemirsa, alhamdulillah saya habis olahraga bersama teman-teman warga binaan. Saya lupa bawa sepatu olahraga, jadi pakai sendal. Yang penting happy, Tidak hanya sekedar senam, kita juga silaturahmi dari mereka yang mungkin di antara mereka mungkin ada yang sakit bisa komunikasi ke kita. Jadi kita tahu mereka kalau memang tidak sehat, kenapa tidak sehat. Tapi dengan kondisi dan dengan pelaksanaan kegiatan senam ini, semoga aja mereka kita harapkan sehat semuanya. Usai melakukan senam pagi, Ipul dan warga binaan lain menyantap sarapan roti dan air mineral yang telah disiapkan oleh pihak lapas. Hal tersebut menunjukkan kalau Saipul Jamil bukanlah warga binaan yang mendapat prioritas atau fasilitas khusus selama menjalani masa hukumannya. Sebagai terpidana kasus asusila, Ipul tetap populer. Buktinya masih saja ada pihak yang berkesempatan mengisi acara di lapas untuk foto bersamanya. bareng-bareng teman-teman, kebersamaan. Pokoknya seru lah di sini. Kan ini apa? Dunia baru. Dunia ini kan ceweknya kagak ada, paling cuma petugas doang. Jadi ya apa namanya mereka ya ada ininya lah, ada hiburannya lah. Hiburan ya. Ya memang mereka instruktur ya. Kita khawatirkan dalam kondisi mereka sudah tidur tidak nyaman, tidak berolahraga, itu akan cepat datang penyakit. Tapi dengan kita kondisikan olahraga gini, insya Allah badan mereka tetap sehat. Chandran Lestiono, Kepala Bidang Pembinaan Lapas Cipinang, mengatakan selain program olahraga senam yang dilakukan sebulan sekali, pihaknya juga membuat program hiburan untuk menghilangkan kejenuhan warga binaan menanti masa tahanan mereka berakhir. Dengan program yang kita sudah buat untuk menekan bagi warga binaan yang tadinya mungkin punya penyakit ya, karena dengan berolahraga ini ya tingkat yang berpenyakit itu menurun, satu itu. Dua, yang tadinya mungkin mereka banyak melamun atau memikirkan pidana mereka, kita buat program hiburan, mereka agak sedikit terhibur gitu ya, untuk menghilangkan rasa suntuk mereka. Dinikmati. Ya nikmatin aja. Lapas ini banyak sekali. Di antaranya ada olahraga bareng.